Pemain timnas pantau kegaduhan soal naturalisasi. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyebut pemain diaspora timnas Indonesia memantau kegaduhan soal pemain naturalisasi di media sosial. Itu disampaikan Yunus saat rapat kerja Kemenpora dan PSSI dengan Komisi 10 DPR RI di Senayan, Selasa 17 September. Yunus juga mengaku berkomunikasi dengan para diaspora. Kita saat ini menjaga psikologis mereka, dan kita berharap mereka tidak terganggu dengan statement yang mengurangi semangat mereka, kata Yunus di DPR RI Senayan. Karena ada pemain yang membaca statement itu, kami berharap ini tak terulang, karena kami khawatir ini akan patahkan semangat mereka, dan kita menjaga psikologis anak-anak. Perbincangan soal naturalisasi sedang jadi perbincangan hangat di media sosial dalam satu pekan terakhir. Yang jadi kemelut adalah persoalan paspor ganda para pemain naturalisasi. Pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia disebut tak mengembalikan paspor Belanda setelah menjadi WNA. Ini dianggap ilegal karena Indonesia tak menganut dua kewarganegaraan. PSSI langsung membantah isu tersebut. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memastikan para diaspora masuk dan keluar dari Indonesia dengan menggunakan paspor Indonesia. Menpora pastikan tak ada paspor ganda di timnas Indonesia. Menpora RI, Dito Aryo Tejo, memastikan semua pemain timnas Indonesia tidak berpaspor ganda. Ia membantah adanya isu sejumlah pemain keturunan memiliki dua paspor. Seperti diketahui, belakangan berembus kabar sebagian pemain timnas Indonesia yang merupakan keturunan memiliki paspor ganda. Mereka disebut tak mengembalikan paspor lamanya ke kedutaan besar masing-masing. Para pemain itu disinyalir masih ingin kembali ke negara awalnya ketika sudah selesai membela skuad Garuda. Hal tersebut tentu melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia soal kewarganegaraan tunggal. Isu ini berembus ketika mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, berbicara soal dugaan paspor ganda itu. Namun, hal ini sudah dibantah oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kini, Menpora Dito memberikan penegasan soal paspor para pemain keturunan itu. Ia menegaskan, tidak ada pemain timnas Indonesia termasuk yang merupakan keturunan memiliki paspor ganda. Ya, ini sudah dipastikan semuanya pemain keturunan memegang paspor Indonesia dan sudah tidak memegang paspor lama, kata Dito kepada awak media di Jakarta, Selasa 17 September 2024. Ranking FIFA Timnas Indonesia kusut 8 negara. Peringkat FIFA Timnas Indonesia mengalami lonjakan signifikan pada awal Oktober 2024. Skor Garuda kini bertengger di posisi 129 dunia, naik 4 peringkat dari bulan sebelumnya. Pencapaian ini tak lepas dari hasil mengesankan di dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia berhasil menahan imbang dua tim kuat, yakni Arab Saudi dan Australia. Dikutip dari laman footballranking.com, dengan tambahan 15,45 poin, kepercayaan diri timnas Indonesia semakin meningkat. Pelatih Sinteyong pun optimis anak asuhnya mampu meraih hasil positif pada dua laga berikutnya melawan Bahrain dan Cina. Kemenangan di kedua laga tersebut bukan hanya akan membuka peluang lolos ke Piala Dunia, tetapi juga akan mendorong timnas Indonesia naik hingga 9 peringkat ke posisi 120 dunia. Persiapan matang dan bergabungnya sejumlah pemain naturalisasi seperti Miss Hilgers dan Eleanor Reinders semakin memperkuat skuad Garuda. Jika mampu memaksimalkan potensi ini, timnas Indonesia berpeluang besar untuk melewati sejumlah negara seperti Republik Afrika Tengah, Niger, India, dan lainnya dalam daftar peringkat FIFA. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina tentu akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Namun dengan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, skuad Garuda dipastikan akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih hasil terbaik. Patut dinantikan aksi gemilang timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Eleanor Reinders takjub dengan mulusnya proses naturalisasi. Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan dua pemain keturunan. Eleanor Reinders dan Miss Hilgers tengah menjalani proses naturalisasi. Proses naturalisasi Eleanor Reinders dan Miss Hilgers berjalan mulus. Bahkan, Selasa 17 September 2024,
Keduanya sudah menjalani proses persidangan di Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Dalam waktu dekat, proses naturalisasi Eleanor Reijnders dan Meis Hilgers akan segera disidangkan di level paripurna oleh DPR RI. Eleanor Reijnders pun tampak kagum dengan cepatnya proses naturalisasi dirinya dan Meis Hilgers. Pemain berusia 23 tahun itu pun sampai mengunggah di Instagram. Dalam jangka waktu 8 hari, ujar Eleanor Reijnders melalui Instagram. Sementara itu, Menpora RI, Dito Aryo Tejo mengucapkan terima kasih kepada Komisi 10 DPR RI yang mendukung dan menyetujui permohonan perpindahan kewarganegaraan Meis Hilgers dan Eleanor Reijnders. Terima kasih atas dukungan dan persetujuan dari Komisi 10 DPR RI dalam proses permohonan kewarganegaraan, kata Menpora Dito Aryo Tejo. Pemain-pemain yang kami proses 100% memiliki darah Indonesia. Ini agar peringkat Indonesia di FIA bisa tembus 100. Terkait pembibitan usia muda tidak perlu diragukan, karena saat ini banyak sekali kompetisi dari 7 sampai 12, tambahnya. Cepatnya proses naturalisasi Eleanor Reijnders dan Meis Hilgers bukan tanpa alasan. Kedua pemain itu diharapkan segera membela timnas Indonesia Oktober mendatang. Sinteyong temukan penyerang ganas. Sinteyong menemukan penyerang ganas yang siap dimainkan saat timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Penyerang ganas yang dimaksud adalah bomber Persis Solo yakni Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta bisa dibilang bukan penyerang yang masuk kriteria pemain idaman Sinteyong. Karena Sinteyong sendiri lebih memilih mengandalkan penyerang mobile seperti Rafael Struijk atau Ragnar Oratmangun ketimbang penyerang bertipe bomber seperti Ramadhan Sananta. Terbukti dari 10 caps Ramadhan Sananta bersama timnas Indonesia senior, tak sekalipun penyerang 22 tahun itu dimainkan sebagai starter. Uniknya, meski selalu bangkit dari bangku cadangan, Ramadhan Sananta sendiri sanggup mencetak 5 gol. Yang terbaru, ex-penyerang PSM Makassar ini juga dicueki Sinteyong saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia. Meski dipanggil ke dalam 26 pemain, Ramadhan Sananta gagal masuk ke 23 personil yang dibawa ke pertandingan. Setelah itu, Ramadhan Sananta langsung turun membela Persis Solo saat menjamu Madura United di pekan kelima Liga 1 2024-2025 pada hari Jumat 13 Septembernya lalu. Bermain di awal babak kedua, Ramadhan pun langsung mencetak gol. Gol yang dicetaknya masuk kategori luar biasa. Melepaskan sepakan first time, tembakan Ramadhan Sananta membuat kiper Madura United Dida bengong.